Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Nurul Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah merupakan bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan pada bulan ini. Marilah kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada ibadah bulan Ramadan ini kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda dari Sahal bin Sa'ad ketika beliau didatangi oleh Jibril. Jibril bersabda, "Atani Jibril alaihissalam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mafarikuh, wa'mal ma'syita fa innaka majyumbi." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini tadi ada 3 makna yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Jibril ketika menyampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, ngisma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka kamu, tetapi engkau adalah pasti akan mati. Artinya bahwa Nabi itu menyampaikan kepada umatnya bahwa kita semua pasti akan mati, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhyiha 'anil nari wa yudkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya bahwa secara simbolis Nabi Muhammad menyampaikan pada umatnya bahwa siapapun orangnya, walaupun orang biasa ataupun pejabat yang tinggi, mereka semua akan merasakan tentang kematian. Dapat kita rasakan bahwa orang-orang yang terdahulu, orang-orang tua kita yang semua mendahului kita, itu sebagai pelajaran buat kita bahwa kita akan merasakan tentang kematian. Oleh karena itu, hidup ini janganlah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Oleh karena itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita. Selain bulan melaksanakan saum, kita juga melaksanakan yang lainnya seperti sedekah, infak, sholat qiyamul lail atau taraweh. Marilah
kita senantiasa isi pada bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis tadi adalah waqfid ma syi'ta fa innaka mafariku. Cintailah wahai Muhammad apa yang kamu cintai, sesungguhnya yang kau cintai pasti akan berpisah denganmu. Banyak contoh ya, apa yang kita cintai, keluarga kita, harta kita, semua pasti akan berpisah. Kalau kita tidak mendahulinya, atau harta kita yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perjalanan hidup ini ada awalan dan ada akhiran. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yuyyina linnas hubbus syahwat, dijadikan indah pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan. Di dalam ayat ini ada 6 hal yang senantiasa dicintai oleh manusia. Yang pertama adalah minanisya, yaitu tentang wanita atau perempuan-perempuan. Karena secara fitrah bahwa seorang laki-laki pasti akan mencintai terhadap wanita sebagai pasangan hidupnya. Karena dengan kita mencintai wanita, kita akan hidup semangat, hidup bergairah. Dan untuk mengisi kehidupan ini, senantiasa kita akan melindungi kepada namanya wanita-wanita sebagai pasangan hidup kita. Yang kedua adalah walbanin, cinta terhadap anak. Secara manusiawi, secara naluri bahwa setiap orang akan mencintai terhadap anaknya. Itu yang kedua. Karena anak ini merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik, kita kenalkan kepada siapa penciptanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, untuk mendidik anak sebaik mungkin, untuk mengenalkan kepada sang penciptanya, agar anak itu akan hidup akan merasa tenang apabila dia sudah kenal kepada siapa Tuhannya. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Yang ketiga adalah manusia senantiasa mencintai harta. Mencintai harta yang banyak berupa emas dan perak. Di dalam ayat ini urutan yang ketiga adalah bahwa manusia senantiasa mencintai terhadap harta, karena memang harta kita perlukan untuk dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ini dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa harta kita tidak mungkin akan membeli pakaian yang bagus, akan memberikan sedekah infak kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan semangat hidup kita diperintahkan untuk mencari nafkah, karena harta merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting buat kita semuanya. Yang keempat adalah wal khaylil musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan.
Kuda-kuda pilihan pada masa itu 15 tahun yang lalu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting buat para sahabat, para nabi dan pada siapapun pada masa itu. Karena selain sebagai transportasi, kuda juga untuk alat atau dalam rangka perang, karena memang peperangan waktu itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun orang-orang yang benci terhadap Islam senantiasa akan memusuhi Islam dengan sekuat tenaganya. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai kuda-kuda yang bagus, kita akan lebih unggul di dalam suatu peperangan pada masa itu. Dan kalau sekarang dibutuhkan adalah transportasi dengan kendaraan-kendaraan yang bagus, kendaraan yang super mewah. Sekarang mungkin ada Avanza, ada Fortuner, ada ya Pajero dan macam-macam sebagainya. Itu pada lain masa dan juga lain waktu dan lain juga secara kebutuhan kita. Dan yang keempat, yang kelima adalah wal an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Binatang ternak adalah merupakan suatu kebutuhan buat kita. Kita dibutuhkan mempunyai binatang ternak itu, selain kita ambil dagingnya, kita juga untuk kebutuhan bertani, untuk sebagai alat untuk kalau petani itu yaitu untuk membantu sebagai traktor istilahnya lah. Oleh karena itu binatang ternak sangat dibutuhkan. Dan yang keenam adalah wal ars, yaitu sawah ladang yang luas. Dengan kita mempunyai sawah ladang yang luas, insya Allah hidup kita ini akan bermanfaat buat orang lain. Karena kita sebagai seorang petani, kalau kita mempunyai sawah ladang yang luas, insya Allah kita hidup ini akan ada kesibukan untuk mengelola sawah ladang yang kita punyai, dan kita akan memetik hasilnya dengan begitu mudah. Dan oleh karena itu ayat yang selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basyirum bil ibad. Qul, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang itu semua? Yang tadi adalah ada 6 macam yang kita cintai, namun kata Allah ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan disediakannya namanya jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wajwaju mutahharatu wa ridwan minallah, dan juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan juga diberikan pasangan-pasangan yang masih suci serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basyirum bil ibad, bahwasanya Allah senantiasa melihat pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini marilah kita, selain kita mencintai apa yang kita senangi di dunia ini, yang kata Allah agar kita kembali kepada Allah, yaitu takwa, tentang ketakwa. Insya Allah orang-orang yang takwa akan disediakan yaitu surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan 2 ayat ini dan 1 hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, akan kita pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan keimanan
dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan inahnya kepada kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.